Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Di video kali ini saya akan kembali membuat video terkait unboxing dan review produk yang ada kaitannya dengan hobi sepeda, yaitu pompa tangan. Di mana pompa tangan ini menurut saya sangat bermanfaat apabila teman-teman mengalami kendala bocor pada saat bersepeda ya. Jadi misalkan pada saat bersepeda jauh dari tempat pengisian angin ya, tentunya teman-teman jangan sampai lupa membawa pompa tangan dan juga ban dalamnya ya ketika mengalami bocor. Karena setahu saya ban dalam untuk sepeda road bike itu tidak bisa ditambal mengingat tekanannya bisa mencapai lebih dari 100 psi. Untuk produk ini yang saya beli ya di salah satu e-commerce, harganya sekitar 125.000. Ini mereknya NTT. Ini kebetulan sudah saya buka ya dari kemasannya. Jadi kemasannya hanya semacam apa ini? Karton, kemudian di kabel tis seperti ini. Dan ini ada beberapa informasi terkait spesifikasi dari pompa tangannya ya. Ini serinya adalah mini hand pump HP15 ya. Kalau di video sebelumnya saya bahas entity yang pompa pompa lantai itu yang seri FP15. Nah, ini yang untuk mini pompa tangannya adalah seri HP15. Kemudian di balik kemasannya ini ada beberapa keterangan terkait spesifikasi dari mini pompa ini ya. Yang pertama adalah jenis pentil yang bisa kita aplikasikan. Pertama ada jenis pentil Schrader. Ini yang ukurannya cukup besar seperti pentil sepeda motor. Kemudian berikutnya yang kedua adalah pentil Presta. Ini yang sering digunakan untuk ban dalam sepeda road bike, diameternya kecil ya pentilnya. Dan juga tertera di sini ada keterangan tekanan maksimumnya yaitu 90 psi. Cuma sepertinya ini akan sulit mencapai tekanan maksimum karena dimensi dari pompanya cukup kecil ya. Jadi terlihat bahwa diameter silinder dan struknya ini cukup pendek. Jadi kemungkinan nanti akan berat apabila akan mencapai tekanan maksimum yang kita inginkan ya, seperti itu. Nanti akan saya coba dan saya tunjukkan ke teman-teman seperti apa mompa ban road bike dari posisi kosong sampai tekanannya maksimum yang kita gunakan dengan pompa ini ya, seperti itu. Karena memang seringnya saya menggunakan pompa floor pump itu, atau biasanya juga kalau di jalan menggunakan pompa dari tukang tambal ban pakai kompresor itu ya. Kemudian karena ini ada bracket untuk di dekat bidon ya, ini cukup ringan. Kalau ini tertulis bobotnya sekitar 98 gram, jadi cukup ringan ya ini ya. Dan juga di sini tertera bagaimana cara pengoperasiannya ya. Jadi mungkin langsung saya praktekkan ya. Ini ada karet pengaitnya, bisa dilepas begini. Dilepas, kemudian ditarik dari bracketnya ya. Jadi terpisah. Dan untuk hostnya atau selangnya ada di dalam sini. Jadi yang gagang besar ini ada penyimpanan untuk selangnya ya atau hostnya ya. Ini ada atas bawah. Yang besar ini untuk skredder ya. Ini untuk skredder, yang kecil ini diameternya ini untuk Presta ya. Jadi ada tulisannya, tidak usah khawatir terbalik. Ini panah atas ini untuk skredder, ini panah atasnya untuk Presta, seperti itu. Kemudian kalau mau memompa, ini bagian yang kecil dibuka seperti ini, ada ulirnya, tinggal dipasang. Kita misal mau pakai Presta, berarti yang bagian skredder ini yang kita kencangkan. Ini kita kencangkan sampai rapat ya, karena ini ada sealnya untuk merapatkan agar tidak ada kebocoran. Nah, kalau kita dengarkan ini pompanya suaranya ya. Jadi ada angin yang keluar. Hampir sama mungkin seperti pompa untuk balon kalau ulang tahun ya. Jadi ini bagian ini yang nanti teman-teman pegang seperti ini, dan di bodi pompanya kita pegang dengan tangan satunya agar tidak lepas. Oke, langsung kita coba ya di sepedanya. Oke teman-teman, ini posisinya akan saya coba untuk pompa tangannya ya.
Kebetulan ini bannya sudah saya kempeskan, jadi seolah-olah ini baru ganti ban dalam dan akan kita pompa ya. Untuk memasangnya ini ada ulirnya ya. Jangan lupa untuk pengunci pentil prestanya untuk dikendorkan ke kiri untuk membuka ya. Kemudian ini dimasukkan, diputar sampai ulirnya menutup rapat ya. Ulir untuk selangnya ini diputar, kalau dirasa sudah kencang ya, kemudian langsung ini kita pompa. Ini masih terasa ringan, mungkin karena belum ada angin yang masuk sehingga tekanannya belum maksimal ya, belum tinggi. Nah, menurut saya kemudahannya ini ada selangnya, jadi fleksibel, karena ada beberapa jenis mini hand pump itu katupnya langsung menjadi satu dengan bodi pompanya ya. Nah, kalau ini ada selangnya kan lebih fleksibel. Ini sepertinya sudah mulai mengisi. Nah, itu terlihat sudah mulai naik bannya ya. Ternyata lumayan capek nih kalau pakai mini hand pump, beda sama yang floor pump itu. Jadi harus sering ditekan begini agar tekanannya semakin bertambah naik. Ini sudah kerasa mulai agak berat. Lumayan udah ngisi. Cuma menurut saya ini sifatnya emergensi ya, jadi jangan jadi pompa utama. Ini pompa kalau pas ban bocor di tengah perjalanan aja. Kemudian nanti kalau udah nemu tukang tambal ban itu langsung dipompa aja. Dan saya sarankan nyari tukang tambal ban yang ada pressure gauge-nya ya, sehingga tekanan anginnya itu bisa terukur. Nah, kalau pakai mini hand pump ini kan emergensi ya, sehingga kita hanya bisa mengira-ira berapa tekanan dari ban ini ya. Ini udah mulai panas bodi pompanya. Cukup lumayan ini, bisa mengisi anginnya meskipun tidak mencapai tekanan maksimum ya. Tangannya mulai pegel. Jadi tadi saya skip ya untuk proses pompanya karena takutnya terlalu lama, durasinya terlalu panjang. Jadi ini sudah mulai agak berat ini saya memompanya. Jadi kalau dipaksakan ya agak kemeng juga nih tangan nih. Kalau kita lihat tekanannya sudah lumayan. Jadi menurut saya dengan tekanan seperti ini sudah bisa dipakai untuk mencari tukang tambal ban terdekat ya. Karena biasanya kan kalau goes naked back seringnya rutenya adalah di jalan raya ya. Pasti di beberapa kilometer ada tukang tambal ban ya. Apalagi kalau misalnya di Pantura itu sering ditemui tukang tambal untuk ban truk. Itu kan kompresnya cukup besar-besar dan tekanan dari tabung itu juga cukup besar. Saya rasa cukup untuk memompa sampai tekanan 100 sampai 110 psi. Kemudian kalau sudah ini dikendorkan ya seperti ini, diputer, jadi bodi pompanya ikut. Nah, ini ada beberapa angin yang sedikit keluar. Kemudian dikencangkan untuk valve-nya ini, valve penguncinya ini, dan juga jangan lupa ini biasanya kendor ini mur untuk ventilnya ini dikencangkan lagi sama ditutup. Ini sudah bisa mencari tempat pompa atau tambal ban terdekat. Kemudian kalau teman-teman mau masang di sepeda ya, ini letaknya saya biasanya di bagian baut bidon yang di tengah ini ya. Nah, ini ada dua lubang, jadi posisinya seperti ini, karetnya di bagian bawah. Letakkan di bagian tempat bidon ya. Kemudian dikencangkan dengan kunci L ukuran 4 mili. Nah, ini tinggal diputar. Pasang yang bawah juga.
Posisi ini agak susah ya, karena ini ada tempat bidonnya. Dikencangkan atas bawah ya. Kemudian tinggal di setel ini, jaraknya mau seberapa. Kalau terlalu ke dalam takutnya terlalu mepet sama frame-nya ini ya. Dikira-kira aja. Ini udah agak kenceng, yang bawah juga dikencangkan. Nah, kalau sudah dirasa kencang, tinggal pompanya dimasukkan ke dudukannya seperti ini dan dikaitkan menggunakan karet. Nah, ini alhamdulillah selama saya pakai sepeda aman, ini nggak pernah jatuh ya. Dan juga kalau posisinya pas mengayuh ini tidak bersinggungan dengan crank armnya ya. Nah, ini aman ini. Oke teman-teman, demikian tadi unboxing dan review mini hand pump dari brand Entity dengan serinya FP15. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memberikan referensi terkait mini hand pump yang akan teman-teman beli. Karena ini sangat penting apabila teman-teman perlu evakuasi saat mengalami bocor di tengah perjalanan. Jangan lupa untuk memberikan like apabila suka dengan video ini dan tekan tombol subscribe agar mendapatkan info terbaru dari channel Hobi Sepeda TV. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.